Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Tujiri, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kota Tasikmalaya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan resume tentang komitmen mutu. Komitmen mutu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen sendiri dapat diartikan sebagai individu atau kelompok dalam janji atau komit dalam perbuatan. Sedangkan mutu adalah suatu standar kelayakan dengan ciri-ciri atau sifat. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai-nilai dasar komitmen mutu adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga didapat outcome atau memberikan kepuasan. Sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nah, untuk menjaga komitmen mutu, yaitu dengan cara yang pertama goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur atau prosedur, yang keempat relationship atau hubungan, dan yang kelima leadership atau kepemimpinan. Nah, adapun nilai dasar orientasi mutu diantaranya, yang pertama komitmen pada kepuasan customer, yang kedua cepat, tepat, dan ramah, yang ketiga melayani dengan sepenuh hati, yang keempat melindungi dan mengayomi. Dalam nilai dasar orientasi mutu, terdapat manajemen mutu terpadu atau total quality management yang terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Nah, total quality management dapat dicapai melalui yang pertama berfokus pada pelanggan, yang kedua obsesi pada mutu, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim, yang keenam perbaikan secara berkesinambungan, dan yang ketujuh diklat. Untuk pendekatan inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan atau sulit untuk berkembang. Dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga metode kerja, yang keempat sumber daya. Nah, ada empat cara berinovasi. Yang pertama dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Dan yang keempat dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Nah, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Adapun orientasi aparatur jadi bukan dilayani, melainkan melayani. Kemudian fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Dan kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan yang bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.